Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih dalam sila-sila Pancasila. Apa itu kasih menurut agama, terutama agama menurut agama yang saya imani dan saya yakini, yaitu agama agama Katolik dalam iman Nasrani Kristiani. Oke, pertama-tama kita akan berbicara kasih dalam penggalan ayat berikut ini. Dalam penggalan ayat Alkitab, dalam penggalan Alkitab Markus 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 bab 12 ayat 28 sampai dengan 34 berbunyi tentang arti kasih berbunyi begini. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi yang dimaksud di sini, kita harus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu dengan seluruh jiwa, seluruh kekuatan daya upaya kita, teman-teman. Seluruh kekuatan daya upaya dan seluruh iman kita kepada Tuhan. Seluruh apapun yang kita lakukan itu berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan mencintai kita, dan kita harus juga menyadari kita juga harus mencintai Tuhan. Begitu teman-teman. Yang selanjutnya dari ayat itu. Dan hukum kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum kedua ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi hukum kasih yang kedua itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mencintai sama manusia itu seperti diri kita sendiri. Kita harus menghargai orang lain, menghormati orang lain, gitu teman-teman. Dan lagi menurut iman yang saya yakini juga tentang kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu dalam Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36 berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kananmu, yang satu berikanlah juga kepadanya pipi kirimu yang satunya. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik
kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun juga berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian teman-teman tentang kasihilah musuhmu dalam Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Di sini dapat disimpulkan bahwa kasihilah musuhmu itu yang dimaksud adalah kita jangan menyimpan dendam terhadap siapapun manusia. Kita harus menghormati dan menghargai martabat manusia, bahkan menghormati dan menghargai sesama makhluk hidup yang lain, entah itu makhluk hidup yang ada di air ataupun ada di udara. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati, dan jangan sampai kita menyimpan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Sekian dan terima kasih penjelasan kasih dalam berdasarkan iman yang saya yakini dan dalam agama saya Katolik.